89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, seperti yang kita janjikan di awal, bakal kedatangan tamu dari Bapenda Lebak ya. Nah, sekarang sudah hadir di ruang siar Multatuli FM ada Bapak Agung Budi Santoso, PLT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dan juga ada Bapak Ustadz Suparno sebagai Kabid Pengembangan PDRD Kabupaten Lebak ya. Oke, sahabat Multatuli, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu mengupas tuntas pajak bumi dan bangunan atau yang kita kenal selama ini adalah PBB ya. Nah, pembahasan kita pagi ini itu akan mengulas lebih jauh mengenai PBB P2 di Kabupaten Lebak, termasuk kebijakan terbaru yang tentang pembahasan PBB P2 untuk lahan sawah tertentu dan kemudahan pembayaran melalui kris di Cepleo, hingga pembahasan yang lebih luas tentang PDRD dan realisasi pajak daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lebak. Karena sering sekali ya masyarakat hanya mengenal pajak sebagai kewajiban gitu ya, padahal di balik itu ada fungsi besar untuk pembangunan daerah, pelayanan publik, dan keberlanjutan program pemerintah daerah. Nah, untuk membahas tema ini pagi ini sudah hadir bersama kita di tengah kesibukan beliau-beliau ya, dan kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Kita langsung ngegas aja karena nggak sabar ya. Jadi sebelum kita masuk ke kebijakan-kebijakan teknis, saya ingin mengajak semua sahabat Multatuli memahami dulu gambaran besarnya, karena bisa jadi masyarakat ini sering mendengar istilah PBB, PBB P2 atau PDRD, tapi belum semua memahami makna dan kaitannya dengan pembangunan daerah. Saya ke Pak Agung dulu ya. Untuk membuka obrolan kita pagi ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada sahabat Multatuli apa sebenarnya yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Siapa yang menjadi wajib pajak dan mengapa pajak ini penting bagi daerah? Oh, baik. Jadi begini. PBB atau pajak bumi dan bangunan ini sebenarnya ada dua macam. Ya, PBB P2 yang di perdesaan dan perkotaan itu dipungut oleh pemerintah kabupaten, kota-kota gitu ya. Sementara untuk pajak bumi dan bangunan P3 itu oleh pusat langsung. Oleh pusat. Ini pengenaannya kalau P3 itu lebih ke perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Oh, oke. Nah, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu adalah PBB 2-nya, pedesaan dan perkotaannya gitu. Nah, sebenarnya PBB ini seperti apa sih, atau sebenarnya definisi operasional seperti apa? Kalau PBB ini sebenarnya adalah pajak yang dikenakan kepada seluruh warga negara Indonesia sebenarnya. Jadi ada kewajiban kita selaku WNI gitu ya, atas gitu kan kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatan ya kan kita selaku WNI atas tanah dan bangunan gitu. Jadi kata kuncinya sebenarnya itu gitu kan. WNI itu udah pasti udah kena PBB, baik itu secara perorangan maupun badan. Yang kedua, kenanya PBB itu ketika kita memiliki, menguasai atau memanfaatkan. Nah, kata kuncinya itu sebenarnya. Jadi kalau selama 3 tadi kata kuncinya tidak terpenuhi, ya makanya nggak kena. Tidak kena ya. Walaupun diantaranya tidak. Walaupun dari tiga itu dari tiga itu misalkan ada satu yang memang tidak terpenuhi. Gitu. Oh, ini bukan syaratnya bukan 3 harus terpenuhi. Salah satu sudah kena. Oh gitu. Ya, ya. jadi saya punya tanah di sana gitu. Walaupun saya tidak memanfaatkan, makanya tanah itu kita biarkan kosong aja, tetap saya kena. Oh gitu ya. Iya. Oke, siap. Meskipun tidak dimanfaatkan. Gitu. Berarti yang menjadi wajib pajak ini semua warga negara Indonesia. Semua warga negara saya. Nah, kenapa? Kata kuncinya tadi memiliki, menguasai atau memanfaatkan. Oke. Nah, kenapa penting untuk menjadi penting untuk kita sebenarnya karena PBB ini kontribusinya
Yang pertama tentunya selain kontribusi terhadap PAD kita cukup besar, gitu ya, 42 miliaran untuk kondisi sekarang. Dia PBB ini juga pengenaannya hampir ke seluruh masyarakat misalnya. Hampir seluruh masyarakat. Iya. Jadi karena semua kan masyarakat ya. Yang sangat kecil lah persentase masyarakat di Indonesia yang tidak memiliki tanah ataupun bangunan, gitu. Nah, artinya menjadi krusial ketika kita bisa mengoptimalkan PBB ini untuk menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, gitu. Bertambah lagi kondisi sekarang di era otonomi yang sekarang mulai bergeser, gitu kan, di mana seluruh pendanaan dari pusat maupun provinsi itu rata-rata sudah di-earmark. Artinya sudah jelas peruntukannya untuk pembangunan daerah. Enggak, peruntukannya sudah dibatasi. Itu sudah dibatasi. Jadi pemerintah pusat ngasih uang ini DAU buat lebah, tapi ini DAU-nya buat pendidikan ya. Nggak boleh itu dipakai buat yang lain. Nah, ini DAU untuk kesehatan, nggak boleh dipakai yang lain. Berarti sudah ini DAU nih untuk kelurahan, nggak boleh dipakai untuk yang lain. Sudah dipos-poskan ya, gitu. Itulah. Makanya menjadi sekarang ini menjadi sangat strategis dan krusial. PAD menjadi salah walau buat kami gitu ya. Sekarang justru ini waktunya kita untuk mendorong percepatan untuk realisasi PAD, karena dari sini kita bisa punya ruang yang bebas untuk memenuhi ekspektasi ataupun tuntutan dari masyarakat. Nggak mungkin kita sekarang masyarakat minta tiba-tiba dibangun jalan ini, kita nggak ada. Kalau ngandelin dari pusat semua dari garis semua, sudah ada peruntukannya masing-masing gitu. Salah satunya yang satu-satunya cara ya kita manfaatkan pajak yang kita punya gitu. Dan PBB karena dia hampir kena ke seluruh lapisan masyarakat, otomatis kontribusinya jadi besar. Sehingga kenapa kemudian PBB ini menjadi strategis gitu. Jadi terbangunnya satu daerah itu kembali lagi kepada masyarakat setempatnya. Betul. Ketika memang masyarakat setempatnya tidak membayar pajak di itu pasti kan tidak bakal berjalan gitu kan. Pembangunan yang ada pemerintah nggak punya kekuatan untuk memenuhi tadi tuntutan masyarakat. Masyarakat pengen jalan, kita mau bangun jalan pakai apa? Kan gitu ya. Karena emang ya banyak tuntutan di medsos juga ya, kita tahu lah hampir semua gitu kan. Itu kembali lagi berarti sudah membayar pajak belum gitu ya. Nah, itu. Oke, saya bergeser ke Pak Osep ya. Kalau kita bicara lebih luas nih, masyarakat juga sering mendengar istilah PDRD. Nah, agar mudah dipahami sahabat Mulatuli pagi ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan PDRD? PDRD ya. PDRD itu kepanjangan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi ada dua kata kunci di situ, ada pajak, ada retribusi. Nah, untuk pajak itu salah satunya yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban secara tuntas. Salah satu dari aspek-aspek pajak itu adalah PBB 2. Masih ada kurang lebih 11 aspek pajak yang lain. Antara lain pajak hotel, pajak restoran, kemudian pajak hiburan, reklame, termasuk pajak air tanah, BPHTB dan sebagainya. Nah, itu berarti masuk ke cakupannya ya berarti. Cakupan pajak. Untuk cakupan pajak itu kurang lebih ada 12 ya. Ada 12 ya. Yang sudah didelegasikan dari pusat ke daerah melalui otonomi tadi. Ada sekitar 12 jenis pajak ke daerah. Kemudian yang kedua retribusi daerah. Kalau untuk retribusi daerah sifatnya sektoral berdasarkan aspek-aspek pembangunan. Misalnya ada retribusi sektor pariwisata, retribusi sektor pertanian, retribusi sektor infrastruktur dan seterusnya. Nah, untuk hubungannya sendiri PDRD dengan pendapatan daerah Kabupaten Lebak bagaimana? Nah, PDRD itulah pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak. Jadi tubuh dari pendapatan asli daerah disusun atas kerangka pajak daerah sebagai tulang punggung utama, kemudian sebagai
sebagai kekuatan pendukung dari pendapatan asli daerah itu ya itu retribusinya. Oke, siap. Nah, Pak Agung, kalau kita tarik ke konteks Kabupaten Lebak nih ya, seberapa strategis posisi PBB P2 di antara jenis-jenis pajak daerah lainnya? Apakah PBB ini menjadi salah satu sumber penerimaan yang cukup penting dalam menopang pendapatan daerah? Oke. Jadi kalau bicara soal PBB untuk tahun 2026 ini aja gitu ya. PBB itu menyumbang sekitar 32,5 miliar ya. 32,5 miliar. Oke. Dari total target pajak daerah kita yang di angka 250 miliar. Oke. Gitu. Artinya kalau dilihat dari situ cukup berpengaruh gitu. Karena kita selain PBB tentu ada BPHTB kita yang besar tuh targetnya 48 miliar. Kemudian ada option PKB 40 miliar, BBNKB 34 miliar. Nah, itu sebenarnya pajak-pajak yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap target pajak daerah secara keseluruhan. Tapi sekali lagi, ketika kita bilang strategis, seberapa strategis tadi PAD, saya sampaikan PAD ini menjadi strategis ketika tadi transfer pusat maupun provinsi udah mulai di perma, ya, sudah ditentukan penggunaan. Makanya menjadi strategis tuh. Nah, kalau tadi PAD itu akan kita dorong lewat pajak dan retribusi, sebenarnya ada dua pos PAD lagi sebenarnya yang bisa kita optimalkan gitu, baik melalui pengelolaan kekayaan daerah gitu ya, hasil pengelolaan daerah maupun dari PAD lainnya gitu. Nah, menjadi menarik karena saat ini paradigma sudah mulai bergeser. Kita coba mulai untuk mengoptimalkan dari sisi pemanfaatan barang milik daerah. Nah, itu sebagai bentuk optimalisasi PAD sebenarnya. Itu sudah mulai kita lakukan, yang tentunya juga butuh effort lebih dalam hal pemetaan. Makanya sekarang kita sedang giat-giatnya tuh mulai melakukan sertifikasi gitu ya, tanah-tanah yang kosong, sehingga nanti ketika sudah sertifikasi bisa kita optimalkan pemanfaatannya gitu ya. Kemudian BUMD sudah mulai, kan mungkin sudah ramai ya BUMD, udah mulai kita push, PDAM semua kita push, BPR, LKM, itu nanti ada dividen yang masuk ke pemerintah daerah, itu juga bisa menjadi sumber pendanaan dari sisi PAD gitu ya. Artinya sebenarnya pajak ini nggak berdiri sendiri, meskipun memang kontribusinya masih di atas yang lain. Karena dari total 500 miliaran PAD kita di 250 separuhnya ada di pajak kontribusinya. Nah, itu tentunya menjadi apa ya, concern kita pemerintah Kabupaten Lebak untuk semakin memperbaiki tata kelola perpajakan. Karena hanya lewat situ tuh kita nanti bisa menaikkan pajak daerah, capaiannya kita dorong, kita push ya, kita butuh banyak inovasi di situ. Berarti memang ya kembali lagi ke masyarakat setempatnya. Kalau misalnya memang rutin, maksudnya termasuk orang yang penerima wajib pajak ya, ini harus bayar lah. Kalau misalnya sudah waktunya bayar ya bayar gitu. Kalau ingin dibangun daerahnya ya harus bayar pajak. Ya, sebenarnya konsepnya seperti itu ya. Iya. Ada aspek gotong royongnya lah. Iya, betul. Saya bergeser ke Pak Usep. Pak, ketika membicarakan realisasi pajak daerah nih Pak nih ya, masyarakat ini tentu ingin tahu sejauh mana pajak yang dibayarkan itu berkontribusi terhadap pembangunan. Nah, ini mudah-mudahan Bapak bisa menjelaskan nih bagaimana gambaran realisasi pajak daerah Kabupaten Lebak dan di mana posisi PBB dalam realisasi tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Untuk pajak daerah kita punya target tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapan, target kita 250 miliar ya. 250 miliar. Dan sampai per 21 Juni kemarin kita selalu setiap minggu mengupdate capaian realisasi kita sudah mencapai di 104 miliar ya.
kurang lebih sekitar 41,59%. Oke. Dan untuk PBB P2 yang tadi ditanyakan, target kita adalah 32,5. 32,5. Nah, memang untuk capaian realisasi kita baru di 26,73%. Nah, biasanya memang percepatan dan biasanya untuk budaya dalam 1 tahun siklusnya itu di triwulan 3 sampai triwulan 4 gitu. Itu sudah dipastikan ya. Oke, mulai kencang biasanya. Oke. Iya. Kurang lebih seperti itu gambaran. Oke, siap. Nah, Pak Agung, kadang masyarakatnya melihat pajak ini hanya sebagai kewajiban membayar nih ya, ya kan? Tuntutan kalau ketika berbicara pajak, wah ini harus membayar gitu. Padahal di sisi lain, pajak daerah adalah salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Kalau boleh dijelaskan nih kepada masyarakat nih, penerimaan dari pajak daerah termasuk PBB itu sesungguhnya kembali ke masyarakat dalam bentuk apa saja? Jadi sebenarnya dari 12 jenis pajak kita sebenarnya ada regulasi yang cukup mengikat di situ. Oke. Contohnya terkait dengan pajak tenaga listrik. Oke. Gitu ya. Itu harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk penerangan jalan umum. Oke. Jadi kalau selama ini mungkin masyarakat menikmati di mana-mana jalan terang, ada lampu, itu dari pajak. Oh, dari pajak gitu ya. Kemudian dari option PKB itu clear, di situ didapat 10%-nya harus dialokasikan untuk pembangunan jalan. Jadi sebenarnya jalan-jalan di Kabupaten Lebak yang sekarang dibangun itu adalah berasal dari pajak kita, kita bayarkan. Nah, sebenarnya agak cukup miris kalau tadi Pak Kabid bilang gitu ya, kenapa pajak kita ini cenderung di akhir tahun baru dilunasi gitu ya. Ada beberapa selain tentunya kalau dalam kondisi saat ini gitu memang ability to pay masyarakat pun harus kita akui gitu ya, karena memang kondisi ekonomi kita memang tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Betul. Tetapi ternyata ketika saya coba lihat lagi ke belakang gitu, tren itu memang ternyata seperti itu. Triwulan 3-4 tuh selalu baru kejar-kejaran untuk menyelesaikan kewajibannya gitu kan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan ke depan dan sekarang pun sudah mulai kita lakukan. Kita mulai melakukan apa yang kita sebut literasi kepada masyarakat. Jadi kita sekarang mulai banyak memanfaatkan media sosial untuk meliterasi masyarakat, memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ini ada salah satu kewajiban warga negara Indonesia. Artinya kita sebagai warga negara itu salah satu kewajiban kita adalah membayar pajak gitu. Kemudian sebenarnya ke depan kita juga mungkin di ranahnya perpajakan terutama di PBB kita sedang mengeksersis kita sedang mengeksersis data PBB yang kita punya di SIM PBB kita akan coba pilah nanti ke depan gitu kan, mana-mana WP kita atau masyarakat Lebak ini yang sekiranya bisa diberikan insentif gitu ya, karena itu menurut saya menjadi penting di tengah kondisi ekonomi kita semua gitu kan. Nah nanti kalau kita ngomong nanti soal yang tadi bilang terkait dengan yang lahan sawah itu salah satu bentuk pensiun. Tapi sebenarnya insentifnya ada banyak. Ada banyak. Bisa dalam bentuk misalkan pemberian potongan, misalkan ketika bayar di awal tahun dapat potongan sekian persen, gitu kan. Nanti di pertengahan tahun dapat potongan sekian persen. Sebenarnya juga bisa. Nanti akan coba kita rumuskan ke depan. Termasuk juga pemberian apresiasi sebenarnya. Ya kan, kalau di akhir tahun gitu, kita coba dilihat pajak-pajak mana nih yang selalu taat gitu ya, pajak nggak pernah nunggu sampai akhir. Mungkin ada penilaian tersendiri lah terkait itu ya. Mungkin kita bisa memberikan apresiasi kepada teman-teman masyarakat di luar sana yang memang gitu ya dia taat membayar pajak, harusnya mereka dapat perlakuan yang berbeda gitu dibandingkan masyarakat yang mungkin tadi agak ngulur-ngulur lah sambil berharap sebenarnya. Kan tahun kemarin ada pemutihan PKB tahun ini betul. Nggak usah dibayar dulu misalkan gitu kan, nanti aja nunggu pemutihan. Nah itu sebenarnya yang sedang kita hapus adalah stigma-stigma seperti itu gitu loh. Karena dengan kita membuat keputusan kita tidak membayar pajak, maka walaupun sumbangan kita mungkin kecil hanya 10.000, 20.000 perak gitu kan,
Tapi itu kalau dikalikan jumlah penduduk Lebak yang 1,5 juta, lumayan di Jepun gitu ya. Iya, artinya kita bisa bangun jalan dari situ, kita bisa bangun sekolah dari situ, gitu. Artinya akan banyak pemerintah daerah akan mengalami hambatan untuk mendeliver servis kita ke masyarakat. Oke. Dan nantinya juga pada akhirnya yang teriak siapa? Ya kita juga gitu loh, karena tidak terdeliver servis dari pemerintah. Gitu. Nah itu makanya menjadi krusial sebenarnya gitu kan ketaatan wajib pajak ini, tapi tentunya juga harus kita dorong oleh pemerintah daerah gitu lewat beberapa inovasi atau inisiatif yang bisa kita berikan ke depannya gitu. Oke. Nah, sahabat Mulai Tuli, jadi mungkin Pak maaf nih ya, mungkin kalau misalkan bisa saya simpulkan mereka itu yang mau membayar pajak itu menunggu pemutihan ya. Jadi untuk makanya kasus PKB. Ya, makanya mengejarnya yang triwulan 3 dan 4 gitu kan. Nah, biasanya begitu. Kalau triwulan 3 4 biasanya agak kenceng di PPB karena PPB kan masa pajaknya kan sampai di September ya biasanya. Gitu. Artinya sebelum September ya mereka santai. Begitu September, waduh baru tuh gitu. Jadi satset gitu ya. Betul. Makanya kita kemarin salah satu inovasi kita kemarin di awal tahun di Februari kita sempat mendorong bulan taat pajak untuk ASN. Jadi sekarang kita balik nih, teman-teman ASN harus memberi contoh kepada masyarakat. Sehingga kita di bulan Februari kemarin kita mengeluarkan surat edaran Pak Bupati bahwa teman-teman ASN, seluruh ASN kita yang 15.000 orang ini harus bayar dulu PBB-nya. Memberi contoh kepada masyarakat. Gitu. Siap. Dan alhamdulillah kelihatan begitu kita ada bulan pajak gitu ya, itu pertambahan lumayan 1 miliar lebih, artinya dari hanya ASN saja gitu. Ya. Nah kemarin ketika kita coba ngobrol dengan teman-teman BI, mohon izin sekarang Anda mungkin banyak kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Kita kemarin baru sowan ke BI karena kepala cabangnya baru gitu ya, sowan silaturahmi sambil mencoba untuk brainstorming. Nah ada ide juga gitu, nggak ada salahnya ke depan kita bisa bikin rekor muri gitu ya di pembayaran PBB serentak gitu. Dengan tanggal yang sudah ditentukan gitu ya. Kan itu akan keren gitu ya. Ngeri banget memegang muri gitu kan. Wah, pembayaran PBB itu keren banget. Cuma Pak ngeri banget ketika emang tanggalnya sudah ditentukan tapi ternyata nggak ada duit. Itu yang dipikirkan sebenarnya. Makanya gitu, sebuah kebijakan itu tidak hanya dari satu sisi, kita juga harus memitigasi resiko-resiko yang mungkin ada gitu ya. Dan itu saya pikir sebuah ide yang bagus, tapi perlu kita exercise. Mungkin skopnya bisa kita kurangi, misalkan murinya untuk khusus ASN dulu nih dalam satu waktu gitu kan, dalam satu hari seluruh ASN 15.000 bayar semua, itu jauh lumayan gitu. Pasti kan 15.000 kebayang kan, siapa tahu bisa masuk muri gitu kan. Lumayan juga, apalagi kalau masyarakat berpartisipasi juga kan, itu akan sangat keren sekali gitu. Dan kalau terkait dengan perpajakan memang kita sangat butuh sih kontribusi dari seluruh stakeholder, tidak hanya kita pemerintah daerah selaku pengelola PAD gitu ya, baik pajak maupun retribusi gitu kan, tapi kita juga butuh nih kolaborasi dengan teman-teman perbankan, dengan pihak pengusaha di kita gitu ya. Nah, cuman PR-nya tadi kolaborasi, koordinasi itu tidak semudah yang diucapkan gitu ya. Itu harus berproses gitu ya. Nah, itu sebenarnya tantangan kita saat ini di Bapenda adalah itu. Inovasi yang bagus pun tanpa ada kolaborasi yang baik juga nggak akan jalan. Akan tetap mentah ya. Iya. Karena ini dukungan kebijakan sangat luar biasa. Pak Bupati sangat luar biasa dukungan terhadap peningkatan PAD. Karena Pak Bupati begitu datang, begitu memimpin Lebak, apa yang pertama kali beliau pelajari dan dalami adalah kondisi keuangan kan. Jadi beliau hafal betul kondisi keuangan kita seperti apa. Dari situ beliau tahu, oh berarti kita nggak ada lagi cara alternatif lain kalau pengen membangun Lebak. PAD yang harus kita naikkan, PAD yang harus kita genjot habis-habisan. Karena apa? Kita nggak mungkin bergantung ke pusat atau provinsi lagi dengan kondisi seperti ini. Karena memang pusat sudah memetakan juga. Sudah mulai memetakan. Baik, sahabat Mulai Tuli, dari penjelasan tadi kita jadi memahami bahwa PBB ini bukan sekedar tagihan tahunan ya,
tapi bagian dari sistem pendapatan daerah yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan yang belakangan ya cukup ramai lah ya dibicarakan masyarakat, yaitu mengenai kebijakan pembebasan PBB P2 untuk lahan sawah tertentu di Kabupaten Lebak. Tetap bersama kami di Multatu FM karena setelah jeda kita akan lanjut ke segmen kedua. 89 Multatu FM, cerdas, informatif dan solutif. Balik lagi bareng Nafis di Talkshow Kupas Tuntas Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak. Nah, di segmen kedua ini ya, kita akan membahas salah satu kebijakan yang sangat penting khususnya bagi masyarakat petani, yaitu pembebasan pokok PBB P2 untuk lahan sawah tertentu. Nah, ini nih yang menarik nih. Saya ke Pak Agung dulu ya. Bapeda Kabupaten Lebak ini menyampaikan adanya kebijakan pembebasan pokok PBB P2 untuk lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi. Betul ya? Nah, ini bisa dijelaskan kepada sahabat Multatu apa latar belakang lahirnya kebijakan ini dan semangat apa yang ingin dibangun oleh pemerintah Kabupaten Lebak melalui kebijakan tersebut? Nah, sebenarnya kebijakan ini dilandasi oleh semangat kita untuk selalu inline dengan kebijakan pemerintah, baik di level pusat, provinsi, dan kita tarik ke kabupaten. Gitu. Artinya ketika provinsi kemudian lewat Astacita Presiden yang di angka 2 itu ingin mendorong kemandirian gitu ya, melalui swasembada pangan, artinya ketahanan pangan ini yang harus kita push gitu ya. Sehingga itu ketika turun ke provinsi dan kabupaten kita terjemahkan berarti salah satu fokus pembangunan Lebak di 2026 ini adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Nah, di samping tentunya selain disampaikan adalah infrastruktur tentu juga ya gitu ya. Kemiskinan ekstrim pasti ya, penataan lingkungan perkotaan juga gitu. Nah, ketika membahas terkait ketahanan pangan atau swasembada pangan tadi gitu kan, makanya salah satu hal yang menjadi concern pemerintah Kabupaten Lebak itu kita langsung berpikir dari hulu ke hilir gitu. Dari hulu bagaimana kita kemudian mensejahterakan petani, gabah mereka ketika mereka panen itu pasti sudah ada yang beli gitu kan. Makanya kemudian Pak Bupati menginisiasi ada RMU Lebak Niaga untuk yang beras Lebak Niaga itu gitu kan ya. Nah, itu salah satu bentuk sebenarnya. Kemudian bentuk yang kedua untuk mempermudah gitu ya, agar produksi gabah kita meningkat, tentunya beban di petani itu yang harus kita kurangi. Gitu. Nah, dengan apa itu? Makanya kita salah satunya adalah memberikan insentif dalam bentuk tadi pembebasan atas pokok PBB untuk lahan sawah di bawah 0,5 hektar. Menjadi menarik, kenapa di bawah 0,5 hektar gitu ya? Karena menurut Bapak Bupati, ketika pemilik sawah di bawah di atas 0,5 hektar itu pasti punya uang. Masuk akal lah ya. Betul. Artinya itu tidak lagi perlu intervensi pemerintah gitu, bahkan mereka bisa berjalan dan menghasilkan gitu. Tapi ketika pemilik lahan yang di bawah 0,5 hektar gitu, takutnya jangan-jangan gitu kan itu hanya warisan atau apa, sehingga memang mereka perlu kita intervensi ya. Tentunya kalau dari sisi perpajakan tadi memberikan insentif tadi, di lain tentunya misalnya kita bisa berikan bantuan bibit, pupuk dan sebagainya gitu, termasuk juga kehadiran teman-teman dari Lebak Niaga. Tapi dari sisi kita, dari sisi perpajakan ini akan sangat membantu, dan terbukti ketika kita turun ke lapangan, gairah petani untuk menanam padi itu jadi naik. Karena mereka sudah punya gambaran bahwa apa yang mereka lakukan saat ini itu mereka berkurang bebannya itu menjadi penting, mengurangi beban gitu, di tengah kondisi yang saat ini gitu ya. Untuk para petani sangat berarti, mungkin nggak besar sebenarnya, misalnya cuma 10.000, 16.000, tapi sangat mempengaruhi ya. Betul, tapi setidaknya itu bentuk perhatian kita pemerintah daerah bahwa kita hadir di tengah para petani gitu.
Jadi pemerintah Kabupaten Lebak ini sudah bisa menjamin ketika para petani ini menghasilkan sesuatu itu sudah ada yang membelinya. Iya, gitu, ya. kalau pernah dia tadi ya hadir gitu. Oke, Dari sisi perpajakan kita tadi lewat insentif. Oke, siap. Berarti sudah dipahami ya untuk sahabat Watuli. Nah, saya ke Pak Usep, Pak, agar masyarakat tidak salah memahami nih, mohon dijelaskan lebih rinci siapa saja yang berhak memperoleh pembebasan PBBP 2 ini dan objek pajak seperti apa yang termasuk dan apakah ada syarat atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi? Ya. Baik, jadi untuk kriteria yang tadi ditanyakan, memang sebetulnya yang lebih mengetahui secara rinci yang bisa memetakan wilayahnya di desa terhadap pemilik lahan yang sawah ya yang di bawah 5.000 meter, tentu saja pasti yang lebih mengetahui banyak pihak desa. Pihak desa ya. Tetapi terutama yang menjadi pokok utama untuk pembebasan pokok PBBP 2 untuk lahan sawah ini yang pertama dari sisi luas. Dari sisi luas di bawah 5.000 meter. Kemudian kriteria masyarakat yang masuk dalam kategori MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Yang dibagi atas dari desil 1, 2, 3 mungkin ya. Nah, dan kriteria itu ada di desa sehingga kita mendapatkan daftar nominatif berapa jumlah objek yang masuk dalam kriteria itu, kemudian dari wilayah desa atau kecamatan mana saja gitu, dan kita tabulasi sehingga dari situ kita tuangkan ke dalam ketetapan sehingga untuk kewajiban pembayaran PBBP 2-nya menjadi Rp0 gitu. Kurang lebih ada sekitar 200.000 objek ya. 200.000 objek. Objek. Artinya ada kurang lebih 200.000 masyarakat yang mendapatkan keringanan dari sisi pembayaran PBBP 2 untuk lahan sawah dan sekitar 299.000 meter persegi, berarti kurang lebih sekitar 300 hektar ya. 300 hektar. Dan memang secara kontribusi terhadap PBB untuk lahan-lahan tadi memang tidak terlalu signifikan sebetulnya. Dari target tadi itu sekitar kurang lebih 5 miliar. 5 miliar yang kita yang diberikan diskon oleh pemerintah kepada masyarakat. Oke. Nah, Pak Agung, kalau kita lihat dari sisi kebijakan daerah nih ya, pembebasan PBB untuk lahan sawah ini tentu bukan hanya soal pajak semata. Nah, apakah kebijakan ini juga bisa dipahami sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani, ketahanan pangan dan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Lebak? Iya, tentu. Sebenarnya dengan ada insentif ini minimal kita kita pertama jelas mengurangi beban petani. Kemudian kita juga meminimalisir lah alih fungsi lahan gitu. Ketika kemudian petani merasa ada insentif PBB-nya di situ, di mereka nggak perlu bayar pajak, artinya mereka bisa bertani dengan tenang. Nggak ada tuh punya pikiran ingin menjual sawahnya. Lagi tadi perumahan semua nanti. Kan biasanya kita gitu ya. Jadi perumahan semua warga itu yang berbahaya gitu. Dan menjadi menarik lagi sebenarnya kebijakan lahan sawah ini sebenarnya tidak, maksudnya di tahun ini pun sebenarnya kita tidak menutup listnya menjadi sebuah list yang kaku atau sudah fix gitu ya. Dalam artian ketika kita menerbitkan keputusan bupati di awal tahun gitu ya, di Januari itu yang 47 itu ya, di Januari itu sebenarnya kita lahan sawah kita itu yang terdeteksi oleh kita itu ada sekitar 209.856 gitu. Nah, ternyata setelah kita mulai jalan ke lapangan, mulai kemudian melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan keputusan bupati tersebut, kita masih menemukan ada beberapa yang mungkin tanda kutip pada saat pendataannya ini ada yang miss gitu. Nah, itu kemudian kita lakukan verifikasi ulang. Misalkan
lahan sawah, ternyata di ujungnya sudah dibangun rumah nih gitu. Sementara waktu itu adalah satu bidang. Di dalam PBB itu satu nop gitu ya. Ternyata sudah ada nih sebagiannya sudah dibangun rumah. Nah itu biasanya kita lakukan pemutakhiran. Alhamdulillah kemarin di awal tahun kita melakukan pemutakhiran terhadap 6 desa ya. 6 desa. Desa Anggalan, Cikurung Selatan, tuh Tambak Bayar, Asem, Margaluyu, Aweh, sama Luipuh. Nah dari situ, dari 6 desa itu kita mengkoreksi gitu kan. Dari semula objek pajak kita 209.856 jadi 204.525. Tadi yang Pak Kabid bilang dari semula mungkin insentifnya itu sebesar sekitar 5,3 miliar berubah menjadi 5,1 miliar. Tapi ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan. Saya nggak akan menutup kemungkinan kalau misalkan ada laporan dari masyarakat ternyata ada masyarakat kita yang masih ternyata belum terdata. Tapi fakta di lapangan yang bersangkutan memiliki lahan sawah di bawah 5.000 hektar. SPPT-nya masih terbit dengan ada nilai pajaknya. Silakan dilaporkan ke UPT kita. Kita ada 3 UPT, gitu ya. UPT 1, 2, 3 silakan dilaporkan. Akan kita verifikasi, gitu. Nah, verifikasi ini tentunya bukan Bapenda. Kita akan menggandeng teman-teman dari penyuluh pertanian, kemudian juga dari pihak desa dan kecamatan. Biasanya begitu. Nanti setelah kita verifikasi, kita datang ke lapangan. Biasanya nanti ada berita acara. Berita acara yang mengetahui semua pihak yang pada saat itu survei dan melihat kondisi, difoto segala macam. Kalau memang masuk ke dalam kategori tadi di bawah 5.000 hektar dan yang tadi, makanya ya udah nanti kita susulkan lagi untuk mendapat SPPT 0 rupiah. Artinya kita bebaskan itu, gitu kan PBB-nya. Nah ini tentunya nggak bisa bergantung kepada teman-teman UPT Bapenda yang ada di 3 wilayah tadi gitu kan, karena cakupan luasan Lebak ini kan memang luar biasa gitu ya. Jadi kita sih berharap sebenarnya ada laporan sih dari masyarakat atau dari desa atau dari kecamatan yang bisa kita follow up segera gitu. Karena jangan sampai kebijakan yang bagus dan luar biasa ini dilewatkan gitu ya. Itu. Dan saya sih sebenarnya berharap yang seperti ini bisa berlanjut ya. Makanya kemarin yang ramai di masyarakat memang begitu. Apakah ini tahun ini saja atau mungkin berkeberlanjutannya seperti apa? Nah, kita tentu harus menunggu kebijakan dari pimpinan gitu ya. Tapi yang pasti kalau kita di Bapenda, tugas kita adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang kemarin masuk gitu. Siapa tahu ada penambahan, pengurangan dan sebagainya sehingga data kita makin valid dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke. Nah, Pak Agung, di sisi lain ya, tentu ada pertanyaan dari masyarakat soal dampaknya terhadap pendapatan daerah. Bagaimana Bapenda melihat keseimbangan antara memberikan insentif atau peringanan bagi petani dengan tetap menjaga realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Lebak? Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin PBB, kita itu kan selalu menetapkan setiap tahun gitu ya lewat SPPT gitu ya. Dan di aplikasi kita yang Cepleo tadi disebutkan kita sudah ada SPPT di situ gitu. Itu kita tetapkan tiap tahun gitu. Nah, permasalahan terbesar kita adalah data dasar kita itu belum terupdate. Iya. Okay. Artinya sebenarnya potensi PBB kita mungkin nggak 32 miliar ini sebenarnya kalau data kita sudah di-update. Bisa jadi kan saya mungkin 10 tahun yang lalu punya tanah di Aweh gitu. Sekarang mungkin udah saya bangun. Tapi di data Bapenda, di data SIM PBB kita mungkin masih tanah itu. Belum ada bangunan. Masih data yang 10 tahun yang lalu. Iya. Karena yang perlu diingat adalah PBB ini kan semula dikelola oleh pusat. Dan baru diserahkan ke kita itu kan 2014 ketika itu Lebak itu baru diserahkan ke kita. Pada saat penyerahan dari KPP Pratama ke Kabupaten Lebak itu belum sempat dilakukan cleansing data. Artinya bisa jadi tadi kejadian-kejadian seperti tadi. Mungkin yang punya lahannya ada di Jakarta, mungkin sudah dipecah gitu ya, sudah digabung. Nah, dinamika itu belum terangkum dalam data yang diserahkan oleh KPP Pratama. Oleh karena itu, kemarin begitu saya datang, saya langsung instruksi ke teman-teman, ayo kita perbaiki pelan-pelan data PBB kita.
Nah, salah satunya yang kita dorong tentunya kerjasama dengan BPN, ya kan, karena soal pertanahan pasti Iya, dengan betul. BPN. Itu yang kita dorong. Kita berharap kita bisa kolaborasi baik dengan teman-teman BPN sehingga kita bisa mengupdate tuh pelan-pelan kita update gitu. Dan kita juga kemarin juga kerjasama dengan teman-teman ITB untuk mengupdate juga masalah NJOP, kemudian juga bidang-bidang tanah itu. Artinya mungkin nggak akan selesai dalam waktu 1, 2, 3 tahun ya, tapi minimal kita sudah ada kemauan untuk melakukan perbaikan untuk penyempurnaan data karena itu menjadi krusial gitu. Saya curiganya bisa jadi nih ketetapan kita cuma 32 karena gitu kan data kita tadi belum update. Kedua, mungkin kita masih banyak memberikan diskon atau mungkin NJOP kita masih tidak sesuai dengan NJOP yang real di lapangan. Itu. Saya aja rumah masih 50.000, saya juga kaget. Oh gitu ya. Makanya langsung coba kita update. Nanti yang hal semacam itu sebenarnya menjadi tolak ukur dan penting untuk kita gitu. Gimana sih kita bisa menaikkan PBB gitu ya, meskipun kita kehilangan tadi 5 miliar gitu ya. Sebenarnya nggak masalah karena 5 miliar itu kecil dan kita keperpihakan pemerintah daerah itu nggak bisa diukur oleh itu gitu. Iya. Nggak bisa diukur oleh itu. Ada social cost di situ kan yang nggak bisa kita ukur di situ. Kalau kita berukur di angka, ya pasti selamanya kita akan terjebak di sini soal angka dan target gitu ya. Tapi sebenarnya bisa banyak cara untuk menutup 5 miliar. Misalkan kita yang buku 45 kita cek ulang, kita lakukan pemutakhiran, tentu dia akan naik. Gitu. Jadi ketika buku 45 yang besar-besar ini naik, kan bisa menutup yang 5 miliar. Iya. Gitu. Artinya sebenarnya ini sebuah kebijakan yang masih bisa kita substitusi lewat inovasi yang lain gitu. Meskipun dalam pajak yang sama. Dan itu yang sedang kita lakukan sekarang. Berarti sampai detik ini belum di-update? Belum? On proses. Oh, lagi on proses. Jadi begitu kemarin saya datang di akhir tahun, saya bilang kita harus mulai. Oke. Kalau nggak mulai, kapan lagi? Dan siapa yang akan mulai kalau nggak kita? Iya, iya. Berarti dari dinas atau mungkin Iya, dari Bapenda. Dari Bapenda. Karena Oke. pengalaman kita kemarin ketika dengan teman-teman Kota Bandung, Cimahi gitu ya, bahkan Ciamis gitu. Itu mengupdate data PBB satu desa aja bisa 1,2 M. Luar biasa berarti ya itu. Kita kebayang 340 desa. Betul. Artinya dengan kondisi APBD kita yang semacam ini kayak itu bisa dikesampingkan dulu lah. Kita lebih baik mengoptimalkan teman-teman yang di Bapenda untuk melakukan pemutakhiran data. Itu juga kenapa kemudian kemarin baru bulan lalu kita mengirim teman-teman gitu ya untuk kita sekolahkan ke STAN untuk belajar bagaimana sih menilai PBB yang benar dan sesuai dengan ketentuan. Kita kirim tuh kemarin seminggu. Alhamdulillah lulus, dapat sertifikat. Nanti kita juga ngirim juga teman-teman pemeriksa pajak, jurusita. Nanti kita berencana itu akan kita SK-kan Pak Bupati. Jadi mereka akan secara legal menjadi petugas pemeriksa dan petugas penilai PBB yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian dan updating data di PBB. Oke, ini luar biasa berarti kalau misalkan sudah diupdate ya. Kan emang masih Belum semua, tapi semua. mulai minimal kita mulailah. Gitu. Oke. Saya sih kemarin terpikir minimal yang buku 45 lah. Kenapa? Buku 45 itu besar. Itu orang punya duit. Gitu loh, ya kan? Orang punya duit gitu. Artinya kalau kita harus mulai bikin segmentasi lah, melihat kondisi sekarang kan ability to pay menjadi penting gitu kalau buat kita. Jadi coba kita pilih segmennya lah. Oke. Siap. Saya ke Pak Usen. Secara teknis masyarakat ini tentu ingin tahu nih bagaimana cara mengetahui apakah lahan sawah miliknya ini masuk ke dalam daftar yang dibebaskan, apakah sudah ditetapkan melalui lampiran keputusan bupati, gitu kan? Dan apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat jika ingin memastikan status objek pajaknya? Ya, betul. Jadi ada keputusan bupati yang bisa diakses oleh masyarakat ya. Oke. Perlu disebutkan mungkin ya, keputusan bupati nomor 970 garing cap titik 437 strip Bapenda garing 2025. Ya, Oke. di situ memang lampirannya secara detail memang ada notnya berapa, kemudian
ya luasnya berapa dan secara keseluruhan nominatifnya muncul di situ. Tetapi ada cara yang lebih praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat bisa mengakses seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban, bisa mengakses Cepleo, gitu, mengakses Cepleo dengan alamat v1.cepleo.lebakap.go.id. Dan dari situ masyarakat bisa mengakses, kemudian melakukan verifikasi dan konfirmasi untuk mendapatkan user ID. Kartu kuncinya ada di KTP, nanti loginnya pun menginput nomor KTP di situ, kemudian bisa menginput di aplikasi tersebut dengan mengakses terlebih dahulu, melakukan login, kemudian menginput nomor NOP-nya atau nomor objek pajak, baru nanti akan muncul rincian apakah masuk ke dalam pembebasan lahan sawah tadi atau tidak. Dan secara detail di situ akan tertulis ketika memang masuk, maka di situ pembayarannya Rp0. Rp0 ya. Itu sudah dipastikan Rp0 ya ketika masuk ya. Oke, berarti aplikasi ini sudah bisa di-download atau diakses lewat web. Lewat web. Oke, siap. Alamat yang tadi ya. Ya, siap. Oke. Baik, jadi sahabat Muatuli, kita bisa menanggap nih bahwa kebijakan pembebasan ini bukan berarti semua PBB dihapus, ingat ya. Jadi melainkan ada sasaran dan ketentuan tertentu yang memang ditunjukkan untuk mendukung masyarakat, gitu kan, khususnya petani pemilik lahan sawah sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah. Nah, selain itu juga nanti setelah ini kita akan membahas hal yang tidak kalah penting, yaitu kemudahan pembayaran PBB melalui kris di Cepleo ya. Jadi bagi masyarakat yang ingin tahu cara bayarnya gimana alurnya dan apa manfaat digitalisasi layanan pajak ya, jangan kemana-mana, tetap di Muqtatil FM. Oke, 89 FM, cerdas, informatif, dan nostalgia. Sahabat Muatuli, balik lagi di Kupas Tuntas mengenai pajak bumi dan bangunan ya. Nah, ini sangat menarik sebenarnya untuk sahabat Muatuli, dan masih barangkali habis sampai nanti dengan selesai karena ini banyak banget pertanyaan juga nih Pak nih. Kita masuk ke segmen berikutnya. Jadi sahabat Muatuli, tadi sudah dijelaskan ya, membahas soal kebijakan pembebasan PBB P2 untuk lahan sawah. Nah, ini segmen ketiga, kita akan masuk ke sisi layanan. Karena sekarang pembayaran pajak pun makin mudah dan makin digital gitu. Saya ke Pak Usep dulu nih, ya. Bapak Enda juga menginformasikan bahwa masyarakat sekarang bisa membayar PBB dengan scan kris di Cepleo ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada pendengar apa itu Cepleo dan seperti apa layanan ini memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB. Oke, jadi Cepleo apa itu Cepleo? Kepanjangan pasti ya. Cepleo itu kepanjangannya adalah cetak PBB lebak online. Jadi umumnya memang masyarakat mengetahui untuk SPPT, surat pemberitahuan pajak terhutang, yang biasanya lembar oranye atau lembar biru ya. Nah, itu sebetulnya ke depan kita melalui kebijakan dari Pak Kabang, ke depan kita akan mendorong supaya paperless ke depan. Paperless, jadi digitalisasi ya, kita coba optimalkan. Artinya masyarakat bisa langsung mengakses melalui link yang tadi saya sampaikan ya. Urutannya pertama mulai dari portal.bapenda.lebakap.go.id. Nah, dari situ ada pilihan-pilihan aplikasi perpajakan yang bisa diakses oleh masyarakat. Salah satunya adalah Cepleo. Nanti tinggal diklik aja Cepleo atau cetak PBB lebak online. Nah, secara teknisnya itu ya seperti itu. Nanti akan masuk ke halaman pendaftaran dulu. Pendaftaran untuk user. Di situ ada identitas yang perlu dimasukkan, NIK dan sebagainya, termasuk alamat email yang perlu dimasukkan. Nanti akan ada konfirmasi dan dari situ
bisa langsung mengakses dengan user ID dan password yang bisa diakses langsung di aplikasi Cepleo tadi. Ya. Setelah bisa mengakses masyarakat selaku user bisa langsung menginputkan nomor objek pajak atau NOP. Silahkan diinput di situ dan setelah diinput akan bisa diketahui secara detail apakah sudah dibayar atau belum, apakah punya piutang di tahun-tahun sebelumnya, ya kan. Nah, setelah diketahui apakah ada kewajiban PBB P2 yang harus dibayar, kemudian tinggal diklik di tahun bersangkutan yang tercatat piutangnya. Ketika diklik, kemudian cetak SPPT, dia akan muncul QRIS dan rincian berapa yang harus dibayar. Setelah muncul QRIS, kalau ada M-Banking, tinggal disorot, selesai. Oke. Nah, itu deh SPPT-nya. Praktis ya. Cuma mungkin tahapan-tahapannya yang harus diperhatikan adalah coba untuk browsing dulu dan masuk ke tadi layanan website. Oke, situ lalu daftar ya. Nah, setelah daftar di situ ada pilihan beberapa yang ya ikuti tahapan-tahapannya lah ya di situ. Karena saya juga belum sempat ngatur aja ya. Oke. Nah, ini ya kalau bicara praktis tadi sudah diberitahukan langkah-langkahnya. Tapi untuk alur pembayaran PBB melalui KRIS sendiri berarti sudah bisa. Tapi kalau misalnya handphonenya satu gimana? Kenapa? Handphonenya satu karena harus di KRIS juga kan. Bisa di screenshot, kemudian pakai Google Lens, nanti akan muncul. Atau mungkin bisa minta bantuan temennya supaya bisa screenshot, kirim WhatsApp. Dari WhatsApp itu bisa disorot. Bisa banyak cara-cara yang bisa dilakukan. Banyak cara. Nah, saya bergeser ke Pak Agung nih. Digitalisasi pembayaran pajak ini tentu bukan sekedar mengikuti tren teknologi ya. Betul. Nah, dari sudut pandang Bapenda sendiri, apa tujuan besar dari penerapan pembayaran non tunai seperti KRIS ini? Sebenarnya kalau KRIS itu kan enaknya satu gitu, dia nggak ada admin. Jadi nggak ada cas lain gitu. Artinya kalau memang PBB kita bayar 10.000 ya begitu kita pakai KRIS ya udah 10.000 nggak ada tambahan apapun. Itu yang pertama, itu akan meringankan beban dari masyarakat gitu. Yang kedua, KRIS ini akan langsung masuk kepada rekening PBB kita di BJB. Artinya itu akan memudahkan kita untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi gitu. Kemudian berikutnya dengan penggunaan KRIS ini sebenarnya selain masyarakat dipermudah gitu ya, kita dari sisi pemberi layanan gitu, kita lebih enak untuk melihat masyarakat di segmen mana yang mungkin rutin bayar, mana yang mungkin ada kendala, kita bisa pantau. Artinya kita masih punya space untuk memantau dan kemudian melakukan evaluasi, kemudian bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan ke depannya agar lebih berpihak kepada masyarakat. Itu menjadi penting kalau. Nah, kemudian selain itu si KRIS ini juga meningkat transparansi gitu ya. Artinya sudah ya terbuka saja gitu, nggak ada yang kita tutup-tutupin. Kan selama ini kan mungkin ada kasus gitu ya, ketika bayar cash belum tentu uangnya masuk ke RKUD nih. Betul. Menghilang di jalan gitu, menguap ya. Menguap. Dan itu ternyata saya temuin gitu ketika saya datang pertama kali. Saya sengaja langsung turun lapangan kesehatan. Ketika coba berinteraksi dengan teman-teman di desa, ternyata dikeluhkan hal yang sama. Rata-rata warga kita ini termasuk tertib untuk bayar PJB dan taat. Betul. Artinya bisa jadi 70-80% itu pasti bayar. Cuman kadang-kadang dari yang dibayarkan itu yang masuk ke kita nggak segitu.
Ya, Siap. bagaimana cara untuk meminimalisir kebocoran? Salah satu tadi digitalisasi. Makanya kita kemudian punya terobosan tadi, kita pengen meng-SK-kan sebenarnya teman-teman kolektor ini, kita buatkan SK Bupati. Jadi setidaknya ada kebanggaan tersendiri nih untuk teman-teman kolektor bahwa mereka ditunjuk oleh Pak Bupati. Iya. Bukan ditunjuk oleh Pak Beda lagi gitu, ya kan? Tapi oleh Pak Bupati, ada kebanggaan di situ gitu. Nah, sehingga saya berharap sih dari situ akan terbangun sebuah komitmen baru bahwa ketika mereka menerima amanah dari warga, ya tolong disampaikan gitu. Gitu. Nah, mungkin nanti kita sedang juga penjajakan lah gitu, penjajakan untuk agar kita bisa selain mempermudah masyarakat, kita juga mulai memikirkan nasib teman-teman kolektor yang membantu kita di lapangan gitu. Itu sudah kita jejaki dengan beberapa pihak gitu, dan semoga aja nanti ada kabar gembira lah untuk teman-teman yang kerja di lapangan. Intinya kita sebenarnya tidak hanya memikirkan ability to pay dari masyarakat, kemampuan bayar masyarakat ini jelas menurun gitu kan, tapi juga kita harus lihat ability to collect kita, kemampuan untuk mengolek tadi gitu kan, mengambil pendapatan dari masyarakat. Ini semua juga ada permasalahan di situ tadi karena ada kebocoran segala macam gitu. Bahkan kadang-kadang memang SPPT itu kadang-kadang suka ditukar juga. Gua kasih SPPT, lu bayar, misalkan per SPPT berapa gitu, karena dibebankan juga ke pasarnya. Nah itu menjadi nggak fair. Makanya saya berkali-kali ngomong, apapun layanan diberikan oleh Bapenda itu no charge. Saya bilang ketika awal bergabung ke Bapenda, saya nggak punya titipan apa-apa kecuali satu, tegakkan integritas. Artinya apa? Jangan pernah ada pungli, itu nggak boleh sama sekali. Karena sifatnya kita adalah pelayanan gitu. Silakan langsung ke saya langsung, udah banyak yang saya langsung itu, Pak berapa nih proses, banyak gitu. Nggak ada, saya bilang semua free kita layani selama dokumen lengkap. Artinya di PB ini kita juga berusaha untuk memangkas lah ruang-ruang itu untuk kita pangkas melalui inovasi, salah satunya mungkin digitalisasi tadi. Tapi ada lagi insentif lain yang mungkin bisa kita pikirkan ke depan agar kebocoran-kebocoran bisa kita tutup, bukan lewat teriakan yang lantang. Lo nggak boleh gitu, jangan ini, nggak perlu sebenarnya teriak-teriak. Tapi kalau kita bikin sistemnya, kita tutup semua celah kebocoran itu dengan sebuah sistem yang memang sudah berjalan on the track, insya Allah sih dengan sendirinya akan ketutup sih sebenarnya. Orang akan segan begitu, oh ternyata aturannya begini, nggak boleh. Ya, karena nanti mereka ketika melakukan itu pasti akan bersinggungan dengan hukum. Itu. Karena yang sekarang mungkin saya perlu tekankan kepada masyarakat adalah bahwa SPPT yang selama ini didistribusikan oleh RT, RW ataupun petugas desa itu hanya bentuk pemberitahuan kita punya hutang. Yang selama ini kadang-kadang mengemuka di masyarakat itu kan SPPT itu kan bukti kepemilikan, bahwa ketika ada SPPT maka dia berhak atas tanah itu gitu. Padahal tidak, sebenarnya kepemilikan kita ya dari sertifikat sebenarnya, bukan dari SPPT. SPPT itu kan hanya sebagai bentuk kewajiban. Itu kewajiban kita selaku warga negara bahwa ternyata kita punya hutang loh. Itu loh, hutang untuk bayar tanah dan bangunan yang kita tempati gitu. Nah, bagusnya ketika kita dengan CPO tadi akan kelihatan kita punya hutang berapa tuh 5 tahun ke belakang, 6 tahun ke belakang akan muncul semua di CPO itu, kita tinggal klik aja. Nah, kemudian ketika dengan CPO kita juga dipermudah sebenarnya. Kita sebagai pembayar ini dipermudah gitu. Selain kita tahu piutang-piutang kita di SPPT yang kita cetak itu akan ada watermarknya tadi, lunas dan belum lunas tadi. Jadi akan kelihatan tuh mana yang sudah kita bayar, mana yang belum gitu. Jadi ketika kadang-kadang kan gini, kalau yang sekarang dipegang oleh masyarakat itu kan SPPT yang manual kita yang kita cetak gitu ya, yang kita cetak itu pasti nggak ada watermark apa. Ya orang pasti akan bingung kan, ini udah dibayar belum sih? Tapi kalau nanti semua kita sepakat untuk beralih ke SPPT akan kelihatan. Begitu kita print atau tulisan di situ belum bayar, berarti belum bayar. Kalau lunas ya udah bayar berarti gitu. Artinya kan sebenarnya nanti pengguna-pengguna misalkan perbankan, BPN ataupun mungkin institusi-institusi lain yang memerlukan bukti bayar PBB itu kalau lewat CPO kan enak, tinggal dilihat, di print, ada tulisan di situ lunas. Tadi yang bersangkutan sudah bayar gitu.
nggak perlu lagi kalau misalkan hanya SPPT yang sekarang ada manual kan kita belum tahu yang bersangkutan bayar atau belum, gitu kan? Belum kalau hilang. Belum kalau hilang. Banyak karena banyak. Oke. Jadi ketika didistribusikan dari Bapenda, kecamatan ke desa ke RW kan terlalu banyak. Ya, Terlalu banyak yang ditempuh ya. Iya, gitu loh. Jadi kemungkinan hilang itu sangat besar. Kita udah ada juga ya komplain yang beberapa desa itu ada beberapa yang hilang. Ya kita harus mencetak ulang. Buat saya itu pemborosan gitu. Karena ada uang negara ini, uang rakyat yang kita pakai buat beli kertasnya, nyetaknya gitu. Kan sayang ya, lebih baik udah pakai ceplen aja, cetak masing-masing, selesai gitu. Makanya kita ke depan nih ada rencana kita akan cut tuh, kita nggak akan lagi cetak gitu ya. Artinya silakan pakai ceplen aja. Semua orang bisa ngeprint masing-masing gitu. Kalau perlu kita bantu gitu. Oke, gitu ya. Nah itu dia sahabat Multatuli. Jadi ada tujuannya adalah tujuan besar dari penerapan pembayaran non tunai seperti kris ini adalah untuk mempercepat layanan. Itu yang pertama. Yang kedua meningkatkan transparansi ya. Iya. Terus juga mempermudah pelaporan atau juga ya mendorong kepatuhan pada para wajib pajak gitu ya. Oke, ada beberapa penanya yang sudah masuk ke layanan WhatsApp-nya dan terima kasih untuk kamu ya yang sudah stay di TikTok dan juga IG. Oke, sahabat Multatuli, ini Pak ini datang dari Yani Saran. Ini mau nanya ya, untuk jatuh tempo pajak tanah sampai kapan ya? Jatuh tempo wajib pajak tanah September ya. Oke, sampai September. Oke. Ada pemutihan nggak untuk SPPT? Tidak, kita kan kemarin sudah memberikan insentif berupa tadi yang lahan sawah gitu ya. Artinya untuk sementara ini insentif yang kita berikan baru itu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan akan kita pikirkan insentif lain karena itu menjadi penting untuk meningkatkan trust masyarakat gitu. Bagi saya makanya medsos ini menjadi penting kalau buat kami di Bapenda dan sekarang sudah kita gencar lah di medsos Bapenda itu kan kita sering ya, bahkan kita tiap minggu itu menyampaikan realisasi pajak kita tiap minggu. Harapan kami bahwa masyarakat akan bisa memonitor bahwa ternyata pajak kita baru segini nih. Nah, siapa tahu itu akan menggugah tekanan rasa nasionalisme kita lah. Baru segini nih, ternyata kita belum bayar. Nah, siapa tahu bayar gitu. Bahkan saya sih sekarang sedang berkoordinasi dengan teman-teman di BKAD untuk coba memetakan. Sebenarnya saya juga pengen transparan kepada masyarakat untuk meningkatkan trust mereka bahwa pajak yang mereka bayarkan walaupun 10.000 itu kita alokasikan loh. Alokasinya kemana? Nah, itu sedang kita susun. Jadi nanti saya ingin itu kita share juga ke masyarakat lewat media sosial kita, mungkin bisa lewat Videotron, iklan masyarakat segala macam, akan coba kita share gitu ya. Baik juga bisa lewat teman-teman media gitu ya. Kita share sebenarnya pajak-pajak mereka tuh lari kemana sih gitu tahun ini gitu. Oke. Jadi jatuh temponya adalah bulan September dan ingat tidak ada pemutihan SPPT ya untuk Yani Sarah tadi. Terus juga ada Yula 5014, persyaratan untuk balik nama di SPPT kira-kira apa saja? Nah, kalau balik nama mungkin Pak Kabid yang karena di bawah Pak Kabid pelayanan. Gitu ya, siap. Jadi untuk balik nama itu terutama karena tadinya nama si A ingin dirubah ke nama wajib pajak yang sekarang misalnya. Terutama yang perlu ditelusuri itu riwayat. Terus alas hak utama. Misalnya alas hak utamanya sertifikat kan, atau kiri, kikitir, letter C, itu menjadi alas hak utama. Misalnya sertifikat atas nama A sebelum dibalik nama ke WP. Nah, untuk merubah nama dari A ke WP yang sekarang tentu perlu bukti peralihan. Bukti peralihan itu bisa akta jual beli, akta hibah, akta waris, kemudian bisa juga surat keterangan jual beli dan seterusnya. Itu yang menjadi bukti peralihan dari A ke WP yang sekarang. Kemudian yang berikutnya identitas A dan identitas pemilik yang sekarang. Kemudian juga kalau kartu keluarga untuk memastikan. Kemudian yang terakhir yang tak kalah pentingnya surat-surat keterangan dari desa.
yang membuktikan bahwa lahan tersebut tidak sengketa, misalnya lahan tersebut luasnya sekian meter persegi, kemudian lahan tersebut tidak dalam penguasaan pihak lain dan seterusnya. Artinya dokumen tadi menjadi penting untuk menjadi persyaratan dalam balik nama SPTT. Oke, untuk Ila sudah jelas ya. Dan kita ke Ahmad di Awe. Untuk bapak-bapak, kalau petani punya sawah 2 bidang, misal totalnya 6.000 meter misalnya ya, tapi tiap bidangnya ternyata kurang dari 5.000 meter, ini dibebaskan semua atau tetap bayar? Untuk pendataan sekarang kedua-duanya masuk. Karena dua bidang ya, dua bidang dengan objek yang berbeda. Dan itu yang sedang kami upayakan untuk bisa lebih dimutakhirkan. Karena tadi itu kadang-kadang walaupun sama-sama punya kita, yang bidang A masih atas nama A, yang bidang B sudah atas nama pemilik sekarang. Itu untuk sementara kita bebaskan berarti. Karena dua-duanya kurang dari 5.000 meter ya. Tapi untuk kemudian itu menjadi PR kita untuk kita mutakhirkan sebetulnya. Ada Edi di Cirende, Pak, lamun tos mayar pajak PBB P2 2026, padahal cenah tadi dibebaskan, uangnya bisa balik enggak, Pak? Jadi gini, kan tadi dibebaskan hanya untuk yang pemilik lahan sawah di bawah 0,5 hektar. Di bawah 0,5 hektar ya. Kalau memang ibu sawahnya di bawah kalau bapak tadi punya sawah di bawah 0,5 hektar dan memang sudah terdata di kita, tapi SPPT-nya masih keluar angka gitu dan sudah dibayar, bisa berkoordinasi ke Bapenda gitu. Ada kemungkinan itu ada, karena kita ada mekanisme yang kita sebut dengan restitusi pajak. Itu nanti dari RKUD lewat BTT kita kembalikan kepada wajib pajak kalau memang terbukti pajak yang sudah dibayarkan ini memang layak untuk dikembalikan. Dan di kita ada pemeriksa pajak, sudah ada petugas pajak, pemeriksa pajak. Jadi biasanya nanti setiap usulan gitu pada permohonan seperti ini akan kita periksa dulu kebenarannya, kesesuaiannya sesuai dengan aturan perundang-undangan gitu kan. Kalau memang sesuai dan memang tidak ada masalah dan memang itu murni memang harus dikembalikan, ya kita akan restitusi. Jadi nggak usah khawatir. Jadi bisa konfirmasi lah ya untuk yang penting betul, yang penting konfirmasi, ajukan permohonan untuk restitusinya dilengkapi dengan bukti-bukti eviden yang lengkap gitu. Itu yang paling penting. Ada Restu di Wargun, Pak Kaban, Pak Kabik, izin mau tanya, kalau orang tua di desa nggak paham HP atau gaptek Bapenda, ada tim yang bantuin nggak atau tetap bisa bayar manual? Menjadi menarik karena kita inginnya nanti teman-teman kolektor di desa itu bisa turun dan membantu. Karena kemarin saya udah nyoba sendiri, saya bahkan ya membantu langsung ke warga gitu kan. Ya kita kalau nggak punya HP ya kita yang bayarin gitu. Jadi masih bisa teman-teman kolektor mungkin nanti bisa masih nerima uang cash dari masyarakat, tapi dibayarkannya lewat tetap kris. Jadi tetap transaksinya yang terbaca nanti oleh kita, oleh perbankan ada transaksi non tunai. Meskipun nanti fakta di lapangannya adalah teman-teman kolektor akan menerima uang cash, tapi diupayakan oleh kita yang dikedepankan adalah transaksi non tunainya tadi. Betul. Karena takutnya ada penguapan lagi gitu. Iya. Kan kalau sudah transaksi non tunai kan walaupun dia megang uang cash gitu kan, mereka udah dibayar nih. Jadi nggak mungkin ini mau dia pakai kan. Oke. Kita menjaga karena terjadi seperti itu sih. Kadang-kadang masyarakat udah bayar, dia minta mana buktinya saya udah bayar. Ternyata kolektornya nggak bisa ngasih. Nah itu jadi concern kita lah. Gitu. Itu kita perbaiki ke depan gitu ya. Itu dia sahabat Mulatuli ya. Nah untuk sebelum kita tutup perbincangan pagi ini nih, saya ingin minta pesan penutup dari kedua narasumber ya sahabat Mulatuli. Untuk Pak Agung dan Pak Usep, dengan adanya kebijakan pembebasan PBB 2 untuk lahan sawah tertentu ya, ini kemudahan pembayaran melalui KRIS sendiri serta upaya Bapenda meningkatkan pelayanan dan realisasi pajak daerah.
Apa pesan bapak-bapak kepada masyarakat Kabupaten Lebak agar semakin sadar nih, tertib dan tidak ragu memenuhi kewajiban PBB maupun pajak daerah lainnya? Kalau pesannya mungkin klasik ya gitu ya, sebagai warga negara pajak ini ada sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan semua, apapun itu resiko di belakangnya gitu ya. Tapi yang menjadi penting adalah tadi komunikasi dua arah, keterbukaan gitu, karena kita di Bapenda kita sadar betul bahwa kewajiban kita selaku warga negara untuk membayar pajak ini enggak pasti akan dipengaruhi oleh kemampuan bayar dari masyarakat dan kemampuan untuk menagih di kita. Nah, biar itu ketemu ya harus komunikasi gitu. Nah, itu yang sebenarnya sedang kita kembangkan gitu. Di samping juga kita ingin masyarakat, kita berharap untuk selalu mengawasi setiap pembangunan yang sudah kita canangkan lewat APBD gitu, tolong dipantau karena itu adalah uang rakyat gitulah. Artinya tolong lebih aware terhadap informasi yang kita sampaikan, baik itu terkait dengan realisasi pendapatan maupun realisasi belanja, karena memang di era sekarang ya kita nggak bisa menafikan gitu ya, memang akan lebih banyak itu akan bermain di media sosial. Nah, tentunya bagi masyarakat Lebak nih yang melek teknologi ya tolonglah dipantau juga ini gitu kan, medsos-medsos dari pemerintah daerah, dari dinas-dinas yang lain gitu ya, agar informasi itu utuh diberikan. Saya yang paling takut adalah informasi yang nyampe ke masyarakat itu tidak bersumber dari yang berwenang gitu. Nah, itu yang saya paling khawatirkan, sehingga memang PR di pemerintah daerah kita adalah bagaimana kita mampu mendeliver setiap kebijakan, setiap aksi pemerintah daerah, setiap kegiatan dan output dan layanan yang bisa kita berikan masyarakat itu bisa tertangkap oleh masyarakat. Dan saya juga berharap masyarakat ketika misalnya ada keluhan ataupun ada pertanyaan, tolong sampaikan juga secara baik melalui kanal-kanal atau media yang sudah disiapkan gitu ya, misalkan pengaduan, call center segala macam. Dikurangilah kalau misalnya kita demo-demo yang gitu, banyak hal yang kita bisa lakukan selain itu gitu. Komunikasi itu nggak kita tutup kok sebenarnya, silahkan gitu, silahkan berkomunikasi. Yang penting tadi niatnya kita satu sama dulu nih gitu. Siapapun itu ketika kita berada di Lebak, niat kita harus sama, visi kita harus sama. Kita ingin membangun Lebak, membuat Lebak lebih baik ke depannya. Itu dulu. Jadi tidak ada tendensi kepentingan pribadi atau apapun itu gitu ya, yang nantinya bisa merugikan Lebak. Komunikasi, saya berharap sih kita berusaha untuk membangun trust ke masyarakat. Masyarakat tolong dengarkan kami gitu ya. Dengarkan kami, ketika ada apa-apa tolong komunikasi ke kami. Komunikasi. Saya hanya pengen begitu sebenarnya. Oke, siap. Pak Usep gimana? Ya, Pesannya? saya pikir cukup ya. Tambahan sedikit saja. Oke. Sekecil apapun kontribusi masyarakat terhadap pajak maupun retribusi itu akan berdampak positif untuk pembangunan di Kabupaten Lebak, dari masyarakat Lebak, oleh masyarakat Lebak, dan untuk masyarakat Lebak. Oke, baik, terima kasih saya sampaikan untuk kedua narasumber yang sangat Siap. hebat ini yang sudah meluangkan waktunya di waktu yang cukup padat pastinya Pak ya. Sahabat waktunya dari pembincangan kita hari ini ada beberapa hal penting yang bisa kita garis bawahi ya. Yang pertama adalah PBB P2 ini merupakan salah satu pajak daerah yang penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lebak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Bapenda ini menghadirkan kebijakan pembebasan PBB P2 untuk lahan sawah tertentu sebagai bentuk keberpihakan dan dukungan kepada masyarakat khususnya petani. Lalu masyarakat juga kini mungkin semakin mudah ya dan dimudahkan dengan membayar PBB melalui kris di Cepleo, sehingga prosesnya ini lebih praktis, cepat, dan juga transparan. Dan yang tidak kalah penting adalah kepatuhan membayar pajak daerah adalah bagian dari gotong royong membangun Lebak.
Saya Nafis Tabrani pamit dan juga kru yang di belakang layar ada Ayu Dinar dan juga ada Bapak Pak Acong ya tadi. Terima kasih atas Panggilan waktu sayang hari ini. Oke, panggilan sayang. Bapak terima kasih Pak ya. Ya, Sudah sama-sama. juga, ya, terima kasih untuk sahabat Terima kasih Bakri yang juga. sudah ikut juga ya di line TikTok dan juga WhatsApp yang sudah kirim pertanyaan juga tadi lewat line WhatsApp. Thank you sekali lagi. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.